Membahas tentang dulu sempat ada kabar yang mengatakan bahwa ada karyawan meninggal karena jatuh didorong oleh kuntilanak. Sedang melewati jalur Bina Selatan ya, dan dari arah barat ke timur. Jadi seperti inilah penampakan underpass di Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Explorer kembali hadir ke hadapan teman-teman semua. Konten horor mania kali ini kita akan agak jalan-jalan ke salah satu tempat yang sebenarnya cukup menarik untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata. Akan tetapi berhubung ini malam Selasa Kliwon ya, ini kita syutingnya malam Selasa Kliwon, saya akan explore ke sana untuk kembali ya, sedikit membahas tentang dulu sempat ada kabar yang mengatakan bahwa ada karyawan ataupun pekerja yang berada di Bandara YIA Kulon Progo itu meninggal karena jatuh didorong oleh kuntilanak. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sempat mengklarifikasi video tersebut ya, ataupun kabar tersebut ya. Jadi kita akan ke terowongan ataupun juga bisa dibilang underpass YIA Kulon Progo ya. Kita akan OTW ke sana, lihat-lihat kira-kira ada apa nanti di sana. Kita akan cek. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dia. Oke, yuk kita menuju. Dan kita mulai perjalanan dari arah barat menuju ke timur. Ini kita melewati jalur Dandeles. Seperti yang diketahui, jalur Dandeles ada dua sisi, sisi utara dan juga sisi selatan. Jalan Dandeles sendiri memiliki berbagai cerita yang cukup menyeramkan juga, karena sering ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang bisa merenggut nyawa pengendaranya. Jadi harus berhati-hati melewati area ini. Meskipun jalannya lurus dan halus, tapi tetap harus berhati-hati ya. Dan tidak lama lagi kita akan mulai memasuki area underpass Yogyakarta International Airport. Dan akhirnya kita sudah sampai di jalan masuk underpass Yogyakarta International Airport. Kita melewati jalur dari arah barat ke timur. Jadi seperti inilah penampakan underpass di malam hari. Dan akhirnya kita keluar dari underpass YIA, dan sekarang kita akan mencoba untuk masuk lagi melewati jalur arah timur menuju ke barat.
kita akan mencari tempat untuk putar balik terlebih dahulu. Dan langsung saja kita masuk lagi ke underpass JIA. Kita mulai dari timur ke barat. Dan akhirnya sebentar lagi kita keluar dari underpass JIA. Kita keluar dari pintu sebelah barat. Dan apabila saya boleh sedikit mereview, dari timur ke barat rasanya terlihat cukup berbeda. Entah kenapa, tapi bulu kuduk sempat agak merinding karena sempat bertemu dengan beberapa sosok yang berada di pinggir sebelah kiri saya. Akan tetapi sosok tersebut tidaklah mengganggu, hanya sekedar lewat dan sekedar menyapa saya. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Menurut saya itu masih dalam batas kewajaran dan biasa-biasa saja. Nah, jadi itu tadi ya, kita sudah melewati underpass JIA dari arah barat ke timur, kemudian balik lagi dari timur ke barat. Nah, tadi setelah saya telusuri ya, sambil tadi berjalan pelan-pelan, tadi itu nggak ngebut ya, sambil lihat kiri kanan apakah ada eksistensi dan juga apakah ada makhluk gaib yang mungkin cukup menarik di sana ataupun ya menyita perhatian. Kalau menurut saya ya, tadi waktu saya lewat ya, nggak tahu kalau misalkan di hari-hari yang lain, kalau tadi pas saya lewat di sana cukup aman-aman saja ya. Jadi kalau misalkan dulu sempat ada berita tentang kuntilanak yang berada di Bandara JIA, itu sebenarnya cuma hoax ya. Beritanya sudah tersebar cukup banyak klarifikasi juga, dan saya juga membuat video tentang klarifikasi dari kuntilanak di JIA. Dan kebetulan salah satu tim kita, yaitu Hansel atau Pandu, itu dulu sempat menjadi karyawan di JIA. Jadi benar-benar tahu bagaimana cerita dan juga kronologi yang sebenarnya, karena benar-benar mendapatkan informasi yang cukup akurat, dan itu memang hoax dan murni kecelakaan kerja. Dan apabila ada teman-teman yang mungkin cukup berpikir dua kali ataupun malam-malam lewat sana kok agak-agak gimana gitu ya, itu wajar-wajar saja ya, karena lokasinya juga cukup sepi malam-malam hari, kemudian juga jalanannya terlihat lebar juga ya. Di sana kalau misalkan dari segi supranatural itu sebenarnya cukup aman, meskipun dulu itu sempat banyak sekali cerita-cerita yang beredar. Salah satunya peristiwa saat akan dijadikan bandara itu sempat ada pohon yang tidak ditebang gitu ya, yang ditebangnya itu terakhir-terakhir.
itu ada beberapa versi yang mengatakan itu pohon yang tidak bisa ditebang atau bagaimana, atau pohon yang sulit ditebang, itu ada juga. Tapi ya akhirnya Bandara YIA sudah bisa digunakan seperti saat ini, benar-benar bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat khawatir, sempat takut tentang adanya berita-berita mistis ya tentang di Bandara YIA ataupun di underpass YIA, ya yang namanya makhluk gaib ataupun makhluk tak kasat mata itu mereka ada di mana-mana. Yang namanya perkampungan ataupun juga ruang lingkup mereka itu sebenarnya sangat banyak di dunia ini, karena yang namanya makhluk gaib itu selisihnya ya ataupun perbandingannya dengan manusia itu sangat banyak. Jadi 1 banding berapa ya itu, pokoknya banyak banget. Usmut dulu yang cerita, kalau menurut Islam ya, itu Usmut sempat cerita kalau misalkan perbandingannya itu sangat banyak. Jadi kalau misalkan kita bilang oh di sana ada makhluk gaib, sana makhluk gaib, ya benar, karena memang tempat mereka di situ ya, di mana-mana mereka juga ada. Yang penting dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, kemanapun ya, kita harus tetap jaga sikap, jaga omongan. Jadilah manusia yang benar-benar makhluk yang sempurna ya, paling sempurna ciptaan Tuhan. Kita harus bisa mengkondisikan kalau misalkan kita berada di tempat yang dalam tanda kutip ada cerita mistis, wingit dan lain sebagainya, kita harus bisa mengkondisikannya. Kita harus bisa menjadi manusia yang tahu budi pekerti, tahu tata tertib, dan tahu unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau menurut saya Bandara YIA ataupun juga khususnya di underpass YIA yang konon katanya underpass terpanjang di Indonesia, itu sangat aman dan tidak usah takut. Yang penting kalau misalkan ingin bepergian, ingin kemanapun, jangan lupa berdoa, karena saat kita berpergian, saat itulah juga kita memasrahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berusaha supaya meminimalisir adanya insiden ataupun kecelakaan ataupun apapun itu, musibah dan lain sebagainya. Kita bisa memperkecil, kita bisa meminimalisir, akan tetapi kita juga harus tetap ingat kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani saat bepergian itu mendapatkan keselamatan dan juga perlindungan dari apapun itu. Karena apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita lakukan, itu semua sudah diatur dan juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu tadi horor maniak pada kesempatan hari ini. Kita slow saja, tidak usah terlalu horor, karena sebenarnya masih ada banyak lokasi yang sudah masuk list supaya kita kunjungi dan kita eksplor. Akan tetapi waktu yang masih belum bisa mengizinkan kita untuk ke sana. Jadi kita eksplor yang dekat-dekat saja. Kita sudah ke underpass YIA dan tidak usah takut. Yang penting tetap berdoa dan berserah diri. Dan ingat, besok masih ada video-video menarik lainnya. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro bersama ini Bajang. Kita sudah jalan-jalan dan dia juga sudah senang tadi, meskipun tidak berjalan di YIA ataupun di underpass ya, karena memang tidak boleh ya. Jadi sebisanya saja sambil mobil-mobilan gini. Kita undur diri ya, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.